damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Shalom untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan saya percaya bahwa kita tetap mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memakai kami. Ada kuasa dalam setiap pujian penyembah kami. Ada kuasa dalam setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap berglori. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Kita mau katakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, menyatakan bahwa Dia Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari
sukacita. Berikan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan tunjuk temanmu kamu. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Sekali lagi katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Kita mau katakan dengarkanlah suara Nafiri memanggil seluruh umatnya untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Api kemuliaannya dicurahkan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di tengah-tengah kehidupanmu, biarkan api kemuliaan itu dicurahkan. Suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju. Jangan lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi Katakan tangan imanmu. Siap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita mau terus berikan pujian kita, pengagungan kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarkan di waktu yang singkat ini, kita terus beri waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami yang mendengarkan, yang menyaksikan ibadah kami siang hari ini. Berkaryalah ya Roh Kudus atas hidup kami. Bebaskan, celikan,
Ubahkan setiap hati kami menjadi seperti hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Allah Roh Kudus, ubahi kami. Katakan ku rindu Kau selalu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Ubah setiap hati kami Tuhan. ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi-Mu Lebih lagi, Tuhan, katakan ku sembah ku kudus. sembah Kami sembah Engkau Allah kami yang kudus. kudus, Kuduslah Engkau Tuhan. kuduslah Tuhan, Kami sanjung ku Kau Allah di sanjung tempat yang Kau tinggi. mulia, Hanya mulia. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Kami sembah kudus Kau Tuhan. Kami sembah Kau Allah yang ajaib, yang mulia. Kudus, kuduslah nama-Mu, mulialah nama-Mu, ajaib, ajaib Bapa yang luar biasa, Bapa yang hebat, Bapa yang sungguh ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. kami muliakan Raja di atas segala raja. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Raja segala raja. Allah yang mulia. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau ya Allahku. Ya sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak dipuji, sebab hanya Kau saja yang layak, sebab hanya Kau saja yang layak. Haleluya. Kau yang termulia, Kau yang sudah ajaib. Haleluya. Ada yang seperti-Mu. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini Haleluya Tuhan.
Kita bukan saja hanya mengingat akan kenaikan Yesus Kristus, tapi pastikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari berikan hatimu lebih lagi bagi Tuhan. Seperti kisah para rasul dalam 1 ayat yang ke-6 sampai ke-9 berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pemandangan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini janji Tuhan bagi saya dan saudara, bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, bahwa Dia menjanjikan Roh Kudus-Nya untuk tetap tinggal dalam hidupmu. Mari rindukan Roh Kudus-Nya terus menghampirimu. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Katakan dengan segenap hatimu, datanglah sekarang. Datanglah sekarang. Kau melihat setiap hati kami yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Urapilah kami sekarang ini, jangan biarkan kami terlepas dari kasih-Mu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Lebih lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur dalam ibadah hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita masih dapat memuji menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini sangat perlu sebuah pengakuan dan sebuah pembuktian, yaitu ketika seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi, tapi jikalau tidak ada pembuktiannya, semuanya akan menjadi sia-sia. Ya, seorang pria mengatakan kepada wanita, "Aku mengasihimu," tetapi perlakuan dan perbuatannya tidak sesuai dengan perkataan itu artinya adalah cinta yang palsu atau yang kosong. Dan saya berharap tidak ada yang menginginkan cinta yang palsu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengenai kasih atau cinta, saudaraku, Yesus juga pernah mempertanyakan mengenai bagaimana kasih Petrus kepadanya dalam sebuah percakapan mereka sebelumnya Yesus naik ke surga. Namun sebelum kita jauh untuk berbicara tentang apakah Petrus mengasihi Yesus, apakah saya dan saudara mengasihi Yesus, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan hari ini kami bersama-sama berkumpul ya Tuhan, baik kami yang ada di rumah dan dimanapun kami berada yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang telah menyertai kami dan dapat bersama-sama merayakan kenaikan-Mu ke surga, dan kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami rindu dalam pesan perayaan Tuhan Yesus naik ke surga pada kesempatan hari ini. Kami boleh menangkap satu pesan Tuhan yang akan dapat mengubahkan kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana kasih kami kepadamu Tuhan, dan kami rindu pembuktian itu dapat kami wujudkan lewat kehidupan kami hari kesehari ya Tuhan. Berfirman Bapa, pakai hamba-Mu sangat terbatas. Kami rindukan Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bicara tentang apakah engkau mengasihi aku. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, ya saudara yang di rumah boleh membuka Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Oke. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Saya akan baca, saudara boleh mengikutinya di rumah. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, tema pada kesempatan hari ini, apakah engkau mengasihi Yesus? Saudara, berawal dari percakapan Yesus dengan Petrus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia memberikan tugas mulia kepada Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Percakapan ini, saudaraku, sebelumnya adalah di mana sebuah kejadian ketika Petrus pergi untuk menjala ikan, saudaraku, lalu beberapa teman-teman yang mengikutinya. Tetapi ketika mereka menjala ikan semalam-malaman, mereka enggak mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus pagi-pagi datang, saudaraku, sampai di tengah harinya, ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu."
Lalu ketika Yesus mengatakan itu, mereka akhirnya mendapatkan ikan begitu banyak dan akhirnya mereka mengenal bahwa itu adalah Yesus. Akhirnya mereka berfellowship, ya, Yesus bakar ikan, makan roti dan lain sebagainya. Saudaraku, dalam pertemuan berikutnya dikatakan, kemudian Yesus memberikan sebuah mandat kepada Petrus untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Sejarah mencatat bahwa Petrus menjadi pemimpin Kristen pertama yang berada di Yerusalem. Meskipun Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, namun Yesus mengampuni dan menerima Petrus kembali untuk mengemban sebuah tugas pengembalaan yang dipercayakan oleh Yesus. Saudaraku, kita akan lihat bersama-sama, ya. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru ada 2 kata Yunani yang digunakan untuk kata kasih dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama adalah kasih agape atau agapau, yang berarti kasih yang rasional dan bertujuan, terutama dari pikiran dan kehendak. Jadi kasih agape itulah kasih yang mau berkorban atau memberi diri. Kasih yang mau berkorban. Sementara kasih yang kedua yang dipakai adalah kata kasih, yaitu kasih phileo. Kasih phileo ini adalah kasih yang timbul karena adanya kualitas tertentu dari orang yang dikasihi, melibatkan perasaan kasih yang hangat, yang lazim dari emosi. Jadi suatu kasih yang lebih pribadi dan penuh perasaan, ya, persaudaraan, ya, rekan, ya, seperti itu. Sebanyak 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi yang pertama dan yang kedua, ya, ini memakai kata agape atau agapau tadi. Ya, Yesus berkata, apakah engkau agapau aku? Kata Yesus kepada Petrus. Ya, artinya berarti apakah engkau mengasihi kasih yang tulus, kasih yang mau berkorban, ya, yang menyerahkan diri, ya. Apakah engkau mengasihi aku seperti itu? Ya, seperti itu Yesus, pertanyaan Yesus, ya. Dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan kedua, Yesus melakukan pertanyaan itu. Petrus menjawab pertanyaan Yesus dengan demikian, aku phileo engkau, ya. Artinya bahwa kasihku terbatas, ya. Kasih hanya kasih persaudaraan sedemikian, seperti itu saja, gitu, ya. Hanya kasih persaudaraan terbatas, tidak seperti kasih agape yang tanpa batas. Petrus memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang dipertanyakan dan yang diharapkan oleh Yesus. Sepertinya komunikasi Tuhan Yesus dan Petrus tidak pas. Tuhan bertanya agapau, Petrus menjawab phileo. Namun sebenarnya Tuhan Yesus mengerti mengapa jawaban Petrus demikian. Jawaban Petrus merupakan ekspresi di mana dia menyadari keterbatasannya untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Rupanya penyangkalan Yesus yang penyangkalan Petrus, maksud saya, yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya, ya, itu mempengaruhi, ya, jawabannya. Dia takut gagal karena sebelumnya dia sudah gagal, saudaraku. Karena kenapa? Sebelum Yesus ditangkap, Petrus berkata, aku berani, aku siap di penjara, aku siap mati bersama-sama dengan engkau. Bahkan malam di Taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap, Petrus masih sempat menarik pedangnya dan menghunuskannya ke telinga prajurit Roma pada waktu itu, salah seorang prajurit. Lalu kemudian Yesus menyuruh untuk memasukkan pedangnya ke sarungnya, dan Yesus menempelkan telinga itu kembali. Melihat tidak ada perlawanan, melihat Yesus menyerahkan diri untuk ditangkap dan disiksa, akhirnya Petrus mulai ketakutan. Yang berpikir bahwa Yesus akan melakukan pembelaan karena Yesus punya kuasa, yang mati saja dibangkitkan, 5.000 orang bisa diberikan makan dengan 5 roti 2 ikan, dan ada banyak mujizat yang lain. Petrus berharap Yesus akan melakukan sebuah mujizat untuk pembelaan diri, tapi ternyata Yesus nggak melakukannya, bahkan dia rela untuk mati. Apa yang dipikirkan oleh Petrus berbeda apa yang dipikirkan oleh Yesus. Dan itulah yang membuat akhirnya Petrus gagal dan tidak berani mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Dan dia berkata, aku tidak mengenal. Itu sebabnya sampai 3 kali Petrus menyangkal sebelum ayam berkokok.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedemikianlah kasih yang terbatas yang dimiliki oleh Petrus sebelumnya. Petrus menyadari bahwa dia belum sanggup mengasihi Yesus dengan kasih agape. Dia hanya bisa mengasihi Yesus dengan kasih phileo. Sangat terbatas yang belum siap berkorban. Akan tetapi pertanyaan Yesus yang ketiga berbeda, saudara. Ya, Tuhan Yesus memakai kata phileo. Bukan lagi memakai kata agape. Ya. Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih persaudaraan yang terbatas? Ya. Mendengar pertanyaan itu, Petrus menjadi sedih hati. Dikatakan, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Betapa tidak hal itu membuat dia menyadari bahwa Yesus menerima dia apa adanya. Kasih yang sedikit masih dimiliki oleh Petrus. Kasih yang terbatas yang masih dimiliki oleh Petrus. Tetapi Petrus diterima oleh Tuhan Yesus apa adanya. Bahkan ada tugas yang diberikan kepadanya untuk menjadi seorang gembala. Mengembalakan domba-domba yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, sama seperti Tuhan Yesus menerima Petrus apa adanya. Yesus datang menemui Petrus untuk menolong, untuk mengangkat Petrus dari keterpurukan karena telah pernah menyangkalnya. Walau kasihnya kepada Tuhan Yesus kasih yang terbatas, Tuhan Yesus bersedia memberikan kasih yang tak terbatas, menerima dia apa adanya, dan Yesus mau memperbarui iman Petrus kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tugas pengembalaan yang diembankan kepada Petrus bukan karena dia sudah sempurna atau sudah menunjukkan kasih yang besar kepada Yesus. Tapi dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan masih mempercayakan tugas yang besar itu kepada Petrus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin adalah orang-orang yang sebelumnya tidak menyadari seperti apa kasih kita kepada Tuhan. Petrus berkata, aku rela mati. Bagaimana pengakuannya beda dari yang lain bahwa engkau adalah anak Allah dan lain sebagainya. Pengakuannya, bagaimana antusiasnya ingin bersama-sama dengan Yesus. Ketika ada ujian, saudaraku, dia akhirnya menyangkal. Dan dia berkata, aku tidak mengenal dia. Dia gak siap memberikan dirinya, memberikan nyawanya bersama-sama dengan Yesus untuk masuk dalam penderitaan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus, pertanyaan itu sekarang diajukan kepada saya dan saudara. Sebelum Yesus naik ke surga terangkat, Yesus memberikan pertanyaan itu untuk mengawali sebuah tugas yang akan diemban oleh Petrus. Karena Yesus akan tinggalkan dunia, bumi, dan dia akan kembali ke surga. Karena memang dia dari surga asalnya. Dan Petrus yang tinggal di bumi bersama murid-murid yang lain menerima mandat dari Yesus. Dan sebelum ditinggalkan, Yesus mau tahu bagaimana kasihnya, kasih Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan hari ini, pada momen kenaikan Yesus ke surga, Tuhan juga mau sampaikan kepada saudara, memberikan sebuah pertanyaan kepada saudara. Apakah engkau mengasihi Yesus? Kita suka bernyanyi, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Orang-orang Kristen rata-rata tahu pujian ini, saudara. Ungkapan kasih kita kepada Tuhan begitu dalam dan sering kita katakan, saudara. Tapi pada kesempatan hari ini, di momen kenaikan Tuhan Yesus, sebelum Yesus naik ke surga bertanya kepada Petrus, Tuhan perlu bertanya pada kesempatan hari ini kepada saya dan saudara, apakah engkau mengasihi Yesus? Kasihmu kepada Yesus kasih seperti apa? Apakah kasih seperti yang Petrus miliki sebelumnya? Hanya kasih phileo, kasih yang memiliki motivasi yang tidak baik, yang tidak benar. Ketika ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, kita berani berkata, aku mengasihi engkau, aku mau ikut Tuhan. Tapi ketika ada cobaan, ada tantangan, apakah kita akhirnya tinggalkan Tuhan Yesus? Paling tidak pada momen kenaikan Tuhan Yesus ini, Tuhan memeriksa hati kita, kasih kita kepadanya dengan 3 poin penting dari pembacaan kita hari ini.
Yang pertama, pembuktian kalau kita mengasihi Yesus adalah kita memiliki kasih yang tulus. Ketika Petrus tidak memiliki kasih yang tulus, sekalipun 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama melayani, ketika kasihnya tidak tulus, berpikir mungkin Yesus tidak akan pernah disalibkan, dia akan memerintah di Israel menjadi raja secara politik, secara pemerintahan duniawi. Tapi ternyata kenyataannya ketika Yesus akhirnya disalibkan, oh ternyata nggak seperti yang aku bayangkan. Akhirnya dia nggak berani mengakui bahwa dia adalah pengikutnya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Selama ini bagaimana dalam kita mengikut Tuhan? Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Adakah kita mengikut Tuhan hanya supaya penyakit kita disembuhkan? Kita datang kepada Tuhan supaya masalah kita diselesaikan. Datang kepada Tuhan karena kita sedang berdoa untuk pekerjaan, untuk perekonomian dan lain sebagainya. Apa yang menjadi motivasi kita datang kepada Tuhan? Apa yang menjadi motivasi kita berkata kita mengasihi Tuhan? Kalau kasih kita masih kasih seperti Petrus yang sebelumnya kasih Fileo, saudaraku yang dikasih Tuhan, cepat atau lambat ketika ada guncangan seperti yang dialami oleh Petrus, maka kita akan tinggalkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengajak kita mengoreksi kasih kita kepada Tuhan hari ini. Tuhan mau kita memiliki kasih yang tulus, kasih yang tanpa batas. Jangan miliki motivasi apapun dalam mengikut Tuhan. Masa pandemik ini merupakan ujian bagi saya dan saudara. Kita ibadah di rumah masing-masing. Tidak ada pendeta di sana. Hanya elektronik saudara yang akan berbicara kepada saudara. Tapi bagaimana respon saudara? Masihkah saudara berpikir di rumah sekalipun saya tetap merindukan hadirat Tuhan? Kalau itu ada pada saudara, maka saudara persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara ibadah sama seperti ibadah di gereja. Saudara akan lakukan ibadah itu di rumah. Datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Persiapkan persembahanmu kepada Tuhan. Karena dalam ibadah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hatimu persembahkan kepada Tuhan. Itu juga merupakan persembahan juga. Mari bersama-sama pada kesempatan hari ini. Engkau yang berkata engkau mengasihi Tuhan. Tuhan bertanya, sungguh-sungguhkah engkau mengasihi Dia? Kalau engkau mengasihi Dia, miliki kasih yang tulus. Beribadah, mencari Tuhan, mengikut Tuhan, bukan karena ada motivasi yang lain. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu, dalam masa pembagian sembako seperti biasa, bukan hanya kepada jemaat kita, tapi juga kita berbagi kepada jemaat yang lain, yang Kristen, yang non Kristen, yang benar-benar membutuhkan. Salah seorang yang sudah cukup tua, ketika saya membawanya memberikan sembako, ada sembako buat ibu, lalu kemudian saya membawa beliau dan dia berkata, ketika saya bonceng dia di motor, dia berkata begini, sepertinya nanti kami kan menjadi jemaat di tempat ibu. Dia bukan jemaat kita. Saya hanya terdiam, saya nggak kasih respon apa-apa. Karena apa? Saya tidak mengharapkan ketika saya memberikan sesuatu, ketika dia dapat sembako, lalu kemudian dia mau menjadi jemaat. Dia katakan, saya berjemaat, saya jarang ke gereja, saya belum terdaftar di salah satu gereja, dan saya ingin mendaftar di gereja ibu. Saya nggak tertarik. Jangan sampai karena sembako dia mau menjadi jemaat. Artinya apa yang menjadi motivasi? Saya sampaikan ini apa yang menjadi motivasi saudara datang mengikut Tuhan. Apa yang menjadi motivasi saudara datang beribadah kepada Tuhan? Apa yang menjadi motivasi saudara bergereja? Apa yang saudara perlakukan itu engkau perlakukan seperti untuk Tuhan. Itu sebabnya sekalipun sudah di rumah beribadah, beribadahlah seperti di gereja. Liturgi-liturgi yang kita lakukan, mari lakukan walaupun kita berbeda. Liturgi yang kita lakukan karena memang di gereja dan ibadah online ini kita lebih persingkat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama tunjukkan kasihmu. Apakah engkau mengasihi Yesus? Kalau engkau mengasihi Yesus, yang pertama dikatakan engkau harus memiliki kasih yang tulus dalam beribadah kepada Tuhan. Memiliki kasih yang tulus dalam mengikut Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupanmu, baik sebagai jemaat
bahkan dalam kehidupanmu hari kesehari sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, apakah engkau mengasihi Tuhan? Jika engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi jiwa-jiwa, sama seperti Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Oh ya? Sampai 3 kali Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus telah membimbing Petrus, seorang yang hanya memiliki kasih fileo, menjadi memiliki kasih agape. Seorang yang telah pernah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi Yesus menerima dia. Dan Yesus mengutus Petrus untuk membimbing orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, supaya menjadi percaya. Membimbing orang-orang yang dalam kegelapan kepada terang Kristus. Inilah amanat agung yang diberikan kepada Petrus sebelum Yesus naik ke surga. Oleh karena pelayanan Petrus inilah sehingga gereja-gereja ada. Oleh karena pelayanan Petrus dan murid-murid yang lain, sehingga saya dan saudara dimungkinkan ada hari ini menjadi orang percaya yang diselamatkan. Petrus diubahkan hatinya ketika dia mendengarkan sebuah kalimat dari Yesus bahwa apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata untuk menggembalakan domba-domba. Ini sedang berbicara mengasihi jiwa-jiwa seperti Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanya hatimu, benarkah engkau mengasihi Yesus? Kalau engkau mengasihi Yesus, yang pertama engkau harus memiliki kasih yang tulus. Motivasimu dalam mengikut Tuhan harus benar. Jangan karena hal-hal duniawi. Yang kedua, saudaraku, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi jiwa-jiwa seperti Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Dan Petrus akhirnya disadarkan dan dia berubah, dia bertobat dan dia mau melakukan tugas pelayanan itu. Dan saudara tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus rela mati, bahkan disalibkan terbalik karena melakukan pelayanan mencari jiwa-jiwa bagi Kristus. Yesus mengangkat Petrus dan memulihkan imannya. Seorang yang mengikut Yesus dengan motivasi yang salah, yang berkata mengasihi Yesus hanya dalam perkataan, tetapi bukan dengan pembuktian. Karena mengapa? Memang sebelumnya katakan, aku rela mati, aku siap mati untuk tetap bersama-sama dengan Yesus. Tapi ternyata ketika ancaman itu datang, goncangan itu datang, Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Tuhan Yesus pun telah mengangkat kita dan memulihkan kehidupan kita. Seorang yang berdosa dan sering memberontak kepada Tuhan, tapi telah menerima kita, Dia telah mengampuni dosa kita, dan Tuhan menghendaki supaya kita juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Orang-orang di sekitar kita yang sudah masuk dalam zona kebinasaan, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama, ternyata tugas ini untuk mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, bukan hanya tugas pendeta para penginjil, tapi tugas semua orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus berkata sebelum naik ke surga dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita garis bawahi, saudaraku, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa Tuhan kehendaki menjadi murid Kristus. Semua bangsa Tuhan kehendaki untuk diselamatkan. Jangan sampai ada yang binasa. Itu sebabnya panggilan untuk membawa Injil ini, untuk menyaksikan tentang Yesus kabar baik ini kepada orang lain, itu diserahkan, diberikan mandat, amanat kepada semua orang yang percaya. Ini pesan Yesus yang terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Pesan ini juga diperkuat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita mungkin gak perlu harus sampai ke ujung bumi, ke Papua, ke Amerika dan
sebagainya. Saudaraku bisa sampaikan tentang Yesus kepada tetangga saudara, kepada orang-orang di sekitar saudara. Mereka dikasihi Tuhan dan Tuhan mau mereka juga diselamatkan. Kapan terakhir kita menyampaikan tentang Yesus kepada orang? Kapan terakhir kita menyampaikan tentang pengampunan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang berdosa di sekitar kita? Mari bersama-sama sadar bahwa ternyata Tuhan mau kita menunjukkan kasih kita kepadanya dengan mengasihi jiwa-jiwa seperti Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Kita harus berpikir bagaimana mereka percaya kepada Yesus seperti Yesus berpikir bagaimana percaya mereka kepadanya. Itu yang kedua, saudaraku. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi jemaat yang setia seperti Yesus setia. Saya ada buat lagu, saudara, mungkin sebagian jemaat sudah tahu. Ku pun mau setia seperti Kau Yesus setia. Walau berat perjalanan hidup, walau perih hatiku menjerit, ku mau setia seperti Kau Yesus setia. Saya buat lagu ini bagaimana perjalanan Yesus di Via Dolorosa, penderitaan yang Yesus alami, dia tetap setia memikul salib hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saudaraku, di bagian ayat yang ke-18, Yesus berkata ketika setelah selesai 3 kali pertanyaan itu diajukan, Yesus berkata dalam bacaan kita tadi, Yohanes 21, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus akhirnya meneguhkan Petrus. Dia seorang yang sudah mengakui, kau tahu aku Tuhan, kau tahu segala sesuatu, bahwa kasih yang kumiliki hanya kasih fileo terbatas. Aku telah pernah menyangkalmu Tuhan, aku gak berani berkata tentang apa-apa tentang kasih ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada ending kisahnya sama yang pernah Yesus katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa untuk menghadapi masalah, kuasa untuk menghadapi segala persoalan, kemampuan untuk memberitakan Injil, bahkan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit. Bahkan Petrus sampai mati disalibkan terbalik untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Dia tetap mempermuliakan Tuhan walau penderitaan dia lalui di akhir hidupnya. Setia seperti Yesus setia. Oke, Petrus tadinya dia gagal, seorang yang menyangkal Yesus, seorang yang menolak Yesus untuk bersama-sama dengan dia mendampingi Yesus dalam penderitaannya. Tapi Tuhan datang memulihkan keadaan dan kehidupannya, mengubahkan yang tadinya dia seorang pengecut yang takut memberikan dirinya untuk mengikut Yesus. Akhirnya diubahkan oleh Tuhan, dan kuasa Roh Kudus itu yang memampukan dia menjadi pribadi yang setia sampai akhir seperti Yesus setia. Dia akhirnya membuktikan kasih agapenya kepada Tuhan di akhir hidupnya. Walau pernah dia gagal, tidak dapat memberikan kasih agape itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini dalam momen kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan menyampaikan kepada saudara, maukah engkau setia mengikut Tuhan?
Dalam arti bukan setia menjadi umat Kristen. Setia mengikut Tuhan, melakukan perintahnya, menaati perintahnya, menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Percaya, Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia. Mari pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan bertanya kepada saudara dalam momen kenaikan Tuhan Yesus ini, apakah engkau mengasihi Yesus? Periksa hatimu, saudara. Jangan sampai kita seperti akhirnya Petrus. Kasih kita rupanya kasih yang ada embel-embelnya. Kalau keadaan semua baik, kalau semuanya lancar-lancar, kita lebih siap mengikut Tuhan. Tapi ketika ada goncangan, dia kapur dan tinggalkan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Adakah kita memiliki kasih yang seperti itu? Karena Yesus hari ini memanggil engkau untuk sebuah tugas. Yaitu mengasihi jiwa-jiwa. Seperti Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Dan Tuhan minta engkau setia sampai akhir. Karena Yesus pun setia sampai akhir. Mari bersama-sama serahkan dirimu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mimpin kita. Katakan, jika Tuhan tak bersamaku, aku gak mau berjalan. Biar Tuhan pimpin langkah kita. Sampai akhir hidup kita, kita setia mengikut Tuhan. Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Sampai seperti Petrus, sampai di akhir hidupnya, dia tetap mempermuliakan nama Tuhan. Panggilan Tuhan ini kiranya kita responi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Kapan terakhir engkau menyampaikan tentang Yesus kepada orang lain? Yang terakhir, ketiga adalah setialah. Seperti Tuhan Yesus setia sampai akhir. Karena ada upah bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan sedang menyelidiki hati kami, bagaimana kasih kami kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berarti kami memiliki motivasi yang benar di dalam beribadah, dalam mengikut Tuhan. Jika kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berarti kami mengasihi jiwa-jiwa seperti Engkau Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Jika kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berarti kami akan setia sampai akhir. Sama seperti Engkau setia sampai akhir. Dan Petrus pun setelah diubahkan, dia setia sampai akhir. Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, yang menguatkan kami, supaya kami setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Sampai Engkau datang menjemput kami, Engkau mendapati kami setia ya Tuhan. Kalau ada di antara sidang jemaat-Mu yang telah melakukan sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan, yang mencoba menunjukkan kasih yang pura-pura kepada Tuhan, yang mencoba menyangkal Tuhan oleh karena kesulitan keadaan yang dihadapi, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa mulai hari ini ketika firman-Mu diperdengarkan, kami benar-benar menjaga hati kami, memurnikan, menjaga kasih kami kepada Tuhan. Benar-benar kami tulus mengasihi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau mengasihi kami dengan segala keberadaan kami. Engkau mengangkat kami dan memulihkan kami. Engkau melayakkan kami dan memperdamaikan kami dengan Allah. Sehingga kami menjadi warga negara surgawi. Tuhan, tolong kami memberikan hati kepada kami, mata kepada kami seperti mata-Mu, melihat jiwa-jiwa di sekitar kami. Pakai kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan berilah kekuatan itu kepada kami, sehingga kami setia Tuhan sampai akhir. Demikian jemaat-Mu Tuhan, semuanya kami setia sampai akhir. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus, bahwa kalau ada yang sakit saat ini jemaat-Mu, biarlah oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Ada yang lemah Tuhan, Engkau Allah kami yang berikan kekuatan, karena kekuatan kami berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sertai jemaat-Mu semuanya Bapak yang baik. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus COVID-19. Tuhan lindungi kami dengan darah anak domba Allah. Tutup bungkus semua jemaat-Mu dan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, orang-orang yang berserah kepada-Mu, anak-anak Tuhan, bangsa kami Indonesia, pemerintah
bangsa kami, dari pusat sampai daerah semuanya, di dalam pimpinan Tuhan. Bapak, setiap kebijakan-kebijakan dalam menghadapi COVID-19 ini, biarlah turun atas pemimpin bangsa kami, dan kami masyarakat Indonesia bisa bekerja sama Bapak, sehingga benar-benar Tuhan, penyebaran COVID-19 ini dapat terhenti. Ini doa pengharapan kami kepada Tuhan. Kepadamu kami berserah. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Saudaraku, kita akan menutup ibadah kita. Mari angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Penyertaan yang sempurna atasmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemputmu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.